Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bambang Nurullah Official meliput pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Haji Masjid Raya Al-Ikhlas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, prokes untuk pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Pelaksanaan sholat Id, dan mudah-mudahan nantinya pelaksanaan pemotongan kurban sebagaimana seluruh masyarakat Labuan Batu khususnya dan umumnya di negara yang kita cintai ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kiranya kita mendapatkan syafaat yang di masa kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini izinkan kami atas nama BKM menyampaikan informasi atau keadaan daripada Masjid Raya yang kita cintai ini. Yang pertama, alhamdulillah keadaan penerimaan infak Jumat kita pada Jumat yang lalu lebih kurang sebesar 4 juta rupiah. Keadaan kas kita pada hari ini sampai saat ini yakni lebih kurang 18.850 rupiah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas nama BKM kami juga sudah merencanakan dan sudah membuat papan informasi di samping kiri kami, teras sebelah ke kamar mandi. Ada di sana sudah tertera yakni rencana pembuatan mimbar khatib. Berhubung ini sudah umurnya lebih kurang dari diresmikan masjid ini tahun 2005 sampai hari ini, inilah keadaannya. Jadi barangkali wajarlah bagi kita atas nama masyarakat Labuan Batu, masjid ini menjadi ikon masjid di Rantau Prapat. Maka tentunya dengan segala pemikiran dan pertimbangan oleh teman-teman daripada pengurus untuk membuat, merancang, mendesain yang lebih baik dan insya Allah lebih mudah. Terbuat dari jati Jepara asli yang insya Allah kita sudah pesan dari Jepara, lebih kurang yakni pembiayaannya sekitar 30 juta rupiah. Dan itu nanti sudah kita rancang ada sebanyak 7 tangga. Kalau Masjid Raya Medan Al-Mansur itu 9 tangga, itu provinsi. Maka kita kabupaten kita buat 7 tangga. Inilah rencana yang insya Allah bagi bapak-bapak seluruh jamaah, mudah-mudahan terketuk pintu hati kita, diluaskan rezeki kita untuk ikut berpartisipasi, berinfak, menyumbangkan
rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam rangka pelunasan kita. Untuk panjarnya sudah kita siapkan lebih kurang 10 juta rupiah. Barangkali dengan kondisi waktu kita tidak mungkin untuk istilah lain melelang. Kita lelang di sini, siapa yang berani, ada yang 5 juta, ada yang 10, ada yang dari saya semua. Nah, itu nanti barangkali setelah selesai sholat ini, insya Allah laporkan kepada kami, insya Allah. Bentuknya lebih kurang seperti mimbar Masjid Raya, tapi kita padu dengan ornamen atau ukiran Persia dan bergaya Melayu. Dan juga kita mencontoh sedikit daripada mimbar Masjidil Haram dan mimbar Masjid Nabawi. Inilah kira-kira perpaduan seni yang akan kita masukkan, ya, kita rancang di mimbar khutbah Jumat ini. Selanjutnya, alhamdulillah pada tahun ini atas nama BKN melaksanakan pemotongan kurban yang tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilaksanakan berhubung dengan sesuatu hal, karena mungkin masih banyak di sana sini kita ini sudah punya kepanitiaan, perwiritan dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah dengan kemupakatan BKN melaksanakan pemotongan kurban. Alhamdulillah pada tahun ini kita melaksanakan pemotongan 3 ekor sapi, berarti dengan jumlah 21 kurban. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan bagi bapak-bapak seluruh jamaah yang ingin memberikan kepercayaan kepada kami, maka dapat didaftarkan kepada BKN, dan kami juga akan membuka sifatnya cicilan, ya, agar kiranya kita lebih ringan untuk menyisihkan daripada rezeki kita yang insya Allah semakin berkah. Selanjutnya Bapak dan seluruh jamaah, adapun petugas daripada khatib kita pada Idul Adha kali ini, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Supriyadi Sahubai MC, dan imam adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Taufikur Rahman Nur Siagian MA. Selanjutnya, untuk mengingatkan kita semua, tidak bermaksud mengajari ilmu berduri, tapi karena mungkin pelaksanaan sholat Id ini 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, ada yang terhilap atau terlupa. Maka yang pertama, kalau terbiasa dengan usolli itu dengan niat sebenarnya hampir sama. Kalau zahirnya dia usolli sunnatan li'idil adha, itu secara zahir mulut kita mengatakan, tapi kontak ke hati, dalam hati sengaja aku sholat, kalau praktisnya bahasa orang Dato, aku sholat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Tidak disebutkan 2 rakaatnya juga tak apa-apa. Aku sholat Idul Adha ikut imam karena Allah, sudah selesai. Karena Idul Adha itu, Idul Fitri sudah mesti wajib 2 rakaat. Ketika takbiratul ihram nanti muadzin kita, ya, akan bertakbir, ya, iqamah, maka seluruh jamaah akan kami harapkan mengisi shaf, jangan ada yang kosong. Kita rapatkan barisan, baru kita akan muadzin akan melaksanakan iqamah nanti. Setelah itu barulah kita, imam akan bertakbir Allahu Akbar, maka kita akan mengikuti, yakni lafaz niatnya usolli
sunnatan li'idil adha. Di dalam hati, Allah, sengaja aku sholat Idul Adha karena mengikut imam, karena Allah Ta'ala. Selesai, maka tugas imam dan seluruh jamaah membaca doa iftitah. Setelah itu bertakbir. Takbir pertama, rakaat pertama adalah 7 takbir. Allahu Akbar, maka disunahkan bagi kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua, Allahu Akbar imam, maka kita mengikut, kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai yang ketujuh baru disempurnakan Allahu Akbar, takbir yang ketujuh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tidak bisa sempurna, maka tasbihnya subhanallah walhamdulillah boleh. Itu pun tak bisa, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Insyaallah itu pun sudah memadai. Maka setelah itu membaca surah Al-Fatihah, imam, waladhdallin, amin. Kita pun membaca Fatihah, imam membaca ayat. Kalau agak panjang sedikit ayatnya, insyaallah mudah-mudahan imam kita adalah telah diunjuk adalah Al-Hafiz Taufikur Rahman, imam kita yang senantiasa melaksanakan tugas di masjid kita ini, habis 30 juz insyaallah. Inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Setelah itu masuk rakaat yang kedua, kita melaksanakan 5 takbir. Allahu Akbar, maka seluruh jamaah mengikuti Allahu Akbar dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua, begitu juga baru sampai takbir yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai maka baca ayat imam, baca surah Al-Fatihah, baca ayat, dan kita mengikutinya dengan tertib, dengan khusyuk dan tawadu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kepada salam, dan dimohonkan kepada seluruh jamaah pada saat khatib naik ke atas mimbar tidak ada yang berkata-kata. Sunnah bagi kita mendengarkan secara khusyuk, fokus kepada pembicaraan ataupun penyampaian khutbah Idul Adha ini. Bagi yang punya handphone gadget, jangan dikeluarkan, jangan membaca-baca WA. Hilang tertibnya mendapatkan pahala daripada mendengarkan khutbah daripada Idul Adha ini. Jadi bagi bapak-bapak yang berada di luar, jangan merokok. Ini kebiasaan mungkin ada. Insya Allah pada saat ini seluruh jamaah yang sholat di Masjid Raya ini, Masjid Raya di Bandar ini, terhindar daripada merokok. Mudah-mudahan untuk saat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita, Allah menjauhkan bala, bahaya, malapetaka dari bumi Kabupaten Labuan Batu ini dan dari negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Demikian laporan dan informasi kami dari BKN. Andaikan ada kekurangan, kesilapan dan kejanggalan penerimaan kami untuk petugas parkir, alhamdulillah kita sudah siapkan. Bagi yang punya kendaraan, jangan ada khawatir, was-was dan lain sebagainya, itu sudah kita siapkan dari panitia. Demikian billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu lil adha rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajj wal umrata liman istata'a ilayhi sabila wa ja'ala 'id al-adha diyabatan li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa bihi al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yasihu anha illa halik. Wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'alaika ya Rasulullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibadallah ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa cepat waktu berlalu kita rasakan. Seolah-olah kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan. Kemudian kita kemarin melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian pada hari ini ternyata kita sudah melaksanakan salat Idul Adha yang sebelumnya kita sudah selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Betapa cepat yataqarrabuz zaman. Ini kata Rasulullah adalah bagian tanda-tanda akhir zaman. Betapa waktu cepat terasa berlalu. Satu hari bagaikan satu jam, satu pekan hanya bagaikan satu hari, satu pekan itu bagaikan satu hari, satu bulan hanya bagaikan satu pekan, sementara satu tahun dirasakan seperti hanya satu bulan. Yataqarrabuz zaman. Ini adalah salah satu tanda bahwa kiamat itu sudah terasa bertambah dekat. Betapa waktu terasa cepat berputar dan berlalu. Banyak orang-orang yang kemarin ketika Ramadan ingin bertemu dengan Ramadan, ternyata Allah tidak izinkan dia bertemu dengan Ramadan. Ada yang disampaikan kepada Ramadan, dia ingin sampai kepada bulan Syawal, tapi ternyata Allah tidak izinkan dia sampai kepada bulan Syawal. Ada yang disampaikan umur dan usianya sampai kepada bulan Syawal, dia ingin sampai kepada bulan Dzulhijjah, ingin melaksanakan salat Idul Adha, ingin melaksanakan salah satu ibadah di hari ini, yaitu melaksanakan kurban. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu datangnya ajal dan kematian yang menemui kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fase yang kata Rasulullah kasaratu mautil faja'ah, akan
kedua atau bulan usia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita bahwa hari ini alhamdulillah kita ini masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, adalah untuk bagaimana kita sadar bahwa hidup ini tidak selamanya, akan ada ujung daripada akhir perjalanan kita di dunia ini, bahwa mahma talal umri la budda min dukhulil qabri, sepanjang-panjang umur dan usia ingat ada masanya kau akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak dengan syafaat ini kita dibantu oleh Allah untuk bisa selamat daripada dahsyatnya api nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang begitu nikmat, di mana ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah melihatnya, telinga tak pernah mendengarnya, bahkan terlintas sekedar di hati pun takkan bisa bagaimana kenikmatan tempat itu. Itulah yang dinamakan dengan Jannatul Firdausil A'la. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Idul Adha, Id artinya berarti kembali, Adha artinya berkurban. Maka pelajaran ini banyak kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bercerita tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim, tidak pernah akan ada habisnya, tidak akan pernah habis pelajaran dan iktibar yang bisa kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena keterbatasan waktu, hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam khutbah kita yang singkat ini. Yang pertama, Ibrahim itu adalah sosok seorang suami, sosok seorang ayah yang tidak hanya sekedar mementingkan dan memperjuangkan surganya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, tapi dia adalah seorang sosok yang memperjuangkan surga keluarganya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang sukses, tapi ternyata sedikit orang yang mampu membina dan mewariskan kesuksesannya kepada generasinya. Banyak orang soleh, tapi ternyata tidak banyak orang yang mampu mewariskan kesolehannya kepada anak-anaknya. Namun dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita banyak belajar. Sejak beliau masih remaja, sebelum menikah, salah satu doa yang selalu beliau panjatkan di setiap ibadah dan salat yang dia lakukan adalah dalam surah Fussilat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tolong karuniakan kepadaku seorang keturunan, berikan kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Tidak sekadar ingin mendapatkan anak, tidak sekadar ingin mendapatkan keturunan, tapi bagaimana keturunan itu yang mampu membanggakan dia di dunia dan mampu menyelamatkan dia kelak di akhirat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi pelajaran besar buat kita bahwa kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ibu, ingat, perjuangkanlah keluargamu menjadi keluarga ahli surga. Tidak hanya sibuk memikirkan surgamu sebagai seorang ayah, tidak hanya sibuk memikirkan surgamu sebagai seorang ibu, tapi perjuangkan bagaimana kelak engkau dan keluarga besarmu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita miris melihat umat ini. Kita hanya sibuk memikirkan surga kita masing-masing. Seorang ayah, seorang suami hanya sibuk memikirkan surganya. Yang dia tahu ketika ada berkumandang dia berangkat salat ke masjid, kemudian dia salat berjamaah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir. Tidak salah, tapi masalahnya ketika anakmu salat atau tidak salat, kau tidak pernah peduli terhadap keadaan ini. Kira-kira apakah kau akan selamat kelak di akhirat? Apakah kau akan selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika pertanyaan itu muncul, ya
Maka hari ini kita harus buat, kita harus perjuangkan bagaimana keluarga kita adalah keluarga ahli surga. Maka kita berjuang bersama-sama sebagai seorang suami dan ayah, sebagai seorang istri dan seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak. Bantu orang tua kita untuk mampu memperjuangkan keluarga kita untuk menjadi keluarga ahli surga. Lihat Ibrahim alaihissalam, bukan hanya dia yang saleh, bukan hanya dia yang kata Allah bisa dijadikan panutan, tapi kata Allah dalam surah Al-Baqarah, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ketika berbicara tentang Nabi Nuh, ketika berbicara tentang Nabi Adam, Allah hanya menggunakan namanya Adam wa Nuhan, karena memang Adam dan Nuh lah yang mampu dijadikan sebagai panutan dalam kasus Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika berbicara dengan Ibrahim, Allah tidak pakai Nabi Ibrahim, tapi Allah wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Ibrahim sebagai suami dan ayah, kemudian Siti Sarah dan Siti Hajar sebagai seorang ibu dan istri, kemudian Ismail dan Ishak sebagai anak. Ternyata semuanya bisa dijadikan sebagai tauladan. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan ini. Yang terakhir dari kisah daripada Ibrahim alaihissalam, keistiqomahan beliau di dalam memperjuangkan kebenaran, keistiqomahan beliau dalam berjuang dan berdakwah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya kaumnya dan Raja Namrud membakarnya dengan bara api yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Tapi ternyata kuasa Allah di atas segala-galanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perjuangan tidak akan pernah disambut dengan karpet merah. Seorang pahlawan, seorang pejuang tidak akan pernah disambut dengan karpet merah. Tapi dia harus berlawanan dengan duri, dengan berbagai macam rintangan. Kebenaran akan terus diserang. Maka sebenarnya bukanlah kesalahan orang-orang yang ingin meruntuhkan kebenaran, tapi adalah karena kita orang-orang yang benar lemah sehingga kebatilan yang kembali merajalela. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? As-sar'u ad-dunya as-sar'u bainal haqqi wal batil. Dunia ini memang persaingan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Itulah dunia. Dimanapun ada Musa, maka di situ ada Fir'aun. Dimanapun ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, yang istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran, pasti di situ ada orang-orang yang tetap istiqamah. Bagaimana kebatilan tetap berdiri tegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tinggal kita memilih, inginkah kita masuk dalam barisan orang-orang yang istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran, ataukah masuk dalam barisan orang-orang yang berkhianat untuk bagaimana memperjuangkan daripada kebatilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kebenaran akan selalu dikeroyok orang-orang yang ingin agar kebenaran ini redup, hilang, bahkan tidak bisa bergerak. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam, bahkan Allah yang memberikan dalam Al-Quran, Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun sebagai seorang panglima, sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden. Inna Fir'auna, cukupkah dia saja yang ingin menggerogoti kebenaran? Tidak. Tapi ternyata Inna Fir'aun wa Haman, ternyata di situ ada Haman. Kekuasaan itu diwakili oleh Fir'aun. Kemudian yang kedua Haman. Apa Haman ini? Adalah orang cerdas, seorang yang begitu cerdas. Tapi ternyata kecerdasannya dia gunakan untuk bagaimana menghilangkan, meredupkan kebenaran yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Haman, cukupkah itu? Wajudahuma. Ternyata ada kroco-kroco, ada bala tentara, ada orang-orang suruhan yang siap menjalankan perintah ini di bawah. Sekalipun perintah itu dari atas, ketika bawahan tidak melaksanakan, maka tidak berjalan program. Maka dengan berbagai macam ancaman
kemudian ada yang sebagai pemikirnya yaitu Haman, kemudian ada sebagai eksekutor dan pelaksananya wa junudahuma, yaitu bala tentaranya. Apakah ini bala tentara akan selamat? Tidak. Firaun tidak akan pernah selamat. Haman juga tidak akan selamat. Wa junudahuma. Lihat kisah Nabi Isa alaihi salam juga dikeroyok. Siapa yang mengeroyok? Pasukan Romawi dan juga para rahib pendeta Yahudi. Kenapa ini mereka musnahkan Nabi Isa? Romawi khawatir kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam akan menghilangkan, akan memberangus kekuasaan yang sedang dipegang oleh Raja Romawi. Rahib-rahib pendeta Yahudi, kenapa mereka ingin membinasakan daripada Nabi Isa? Karena mereka khawatir pengikut-pengikut Yahudi akan tambah lama, akan bertambah banyak menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Maka ini harus dibinasakan, ini harus dihilangkan, ini harus dimusnahkan. Maka mereka bersepakat untuk membinasakan daripada Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya bertambah banyak, murid-muridnya ternyata ada ikut di situ, ikut belajar bersama dia tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Islam tidak pernah kenal kekalahan. Islam tidak pernah kalah. Kalau memang berhadapan dengan musuh yang nyata, tapi Islam selalu menjadi lemah. Islam selalu menjadi kalah karena memang terlalu banyak pengkhianat-pengkhianat yang berada di dalam tubuh Islam itu sendiri. Perang Badar tidak pernah kalah umat Islam, sekalipun hanya 300 berhadapan dengan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Kenapa? Jelas musuh yang dihadapi. Tapi ketika perang Uhud hampir berimbang daripada jumlah pasukan dan peralatan perang, tapi lari tunggang langgang, bahkan 70 sahabat harus menjadi korban di Bukit Uhud. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak pengkhianat di dalam tubuh umat Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengajar murid-muridnya. Tapi ternyata ada seorang murid yang durhaka, berkhianat kepada perjuangan beliau. Dia sampaikan kabar persembunyian daripada Nabi Isa alaihissalam kepada pasukan Romawi dan juga kepada pembesar atau pendeta-pendeta Yahudi. Maka saat itu disampaikan kabar itu. Kemudian saat itu Nabi Isa alaihissalam sedang berada dengan murid-muridnya. Ternyata pasukan itu sudah berada di luar daripada tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Ditunggu kabar daripada murid Nabi Isa. Sang pengkhianat ini bernama Yahuda. Maka tak juga kunjung keluar memberikan kabar kapan ini akan diserang. Karena pasukan Romawi tidak sabar lagi, maka mereka masuk semuanya, kemudian menangkap orang-orang yang berada di dalam, termasuk sang pengkhianat Yahuda. Ternyata inilah yang menjadi korban daripada wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin subbiya lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa itu tidak kamu bunuh, Nabi Isa itu tidak kamu salib, walakin subbiya lahum. Allah yang langsung memberikan pembelaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa itu hanya diserupakan wajahnya, tapi Nabi Isa kami angkat ke sisi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dibunuh? Siapa yang disalib? Ternyata sang pengkhianat. Ternyata murid yang berkhianat kepada gurunya. Orang yang ingin kebenaran ini hancur dan binasa. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seorang pengkhianat memang tidak layak mati dalam keadaan mulia. Seorang pengkhianat hanya layak mati di atas tiang gantungan. Maka jangan pernah kau berpikir untuk menjadi pengkhianat terhadap bangsa dan negerimu, apalagi berkhianat terhadap agamamu ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini Islam lemah. Islam itu terus menjadi bulan-bulanan, bukanlah karena musuh menyerang dari luar, tapi karena terlalu banyak orang-orang yang kata Allah dalam Al-Quran, bahkan dalam takbiran kita tadi, walau karihal munafiqun, bangga terhadap membantu orang-orang yang ingin melemahkan agama ini sendiri. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Tidak sekedar kita tahu kebenaran, tapi kita ingin berada dalam barisan orang-orang
Ibrahim. Kita semua adalah Siti Sarah. Dan setiap Ibrahim dan Siti Sarah pasti memiliki Ismail. Ismail kita yang mungkin berbeda-beda. Ismail mungkin hari ini adalah ladangmu, mungkin jabatanmu, mungkin status sosialmu, mungkin adalah hartamu, mungkin adalah anakmu, mungkin adalah istrimu. Dan ingat, setiap Ibrahim dan setiap Siti Sarah pasti diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ismail. Setiap Ibrahim dan setiap Siti Sarah pasti diminta oleh Allah untuk mengorbankan daripada Ismail. Jika engkau tidak mampu mengorbankannya secara sukarela atas permintaan Allah ini, yakinlah bahwa suatu saat Allah akan memaksamu untuk mampu mengorbankan Ismailmu itu. Baik secara kau sukarela maupun secara kau harus dipaksa untuk mengorbankan Ismailmu itu. Mudah-mudahan dengan momentum Idul Adha ini menambah semangat kita untuk kembali mengobarkan semangat pengorbanan kita, berkorban untuk agama, berkorban untuk jiran tetangga di tengah kondisi yang sangat-sangat menyulitkan ini, dan juga berkorban terhadap bagaimana kita mampu untuk memperjuangkan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin badani min nafsin wa sanna bi malaikatin musabbahati bi kursi. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang salat yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung daripada khutbah ini, mari sama-sama kita merendahkan hati kita, menadahkan tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh bangsa dan negeri ini hari ini segera Allah pulihkan kembali seperti sedia kala. Kemudian kita disatukan dalam kebenaran, kita disatukan dalam hal-hal yang baik, sehingga mudah-mudahan kelak seluruh anak bangsa ini sadar bahwa apa yang dinikmati selama ini adalah betul-betul karena karunia Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma balligh umurana khiyarana wa la tuballigh umurana syirarana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di hari pagi yang berkah ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di hari dan di waktu yang begitu baik ini ya Allah, kami menadahkan tangan dan bermohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, salah dan silap kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah kami yang terkadang lalai menjalankan kewajibannya karena demi untuk memperjuangkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami ya Allah, yang terkadang dia lalai melaksanakan kewajibannya karena demi untuk menjaga dan merawat kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah, jika mereka masih hidup ya Allah, berikan kesempatan kami untuk berbakti dan memuliakan mereka di dunia ini ya Allah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang dan berkah ya Allah. Ya
dalam kuburnya ya Allah. Lapangkan mereka dalam kuburnya. Berikan keterangan dan cahaya-Mu dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pernah satukan kami di dunia, satukan keluarga besar kami kelak dalam surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengetahui kebenaran. Jadikan kami tidak sekedar mengetahui kebenaran, tapi bisa mengikuti kebenaran, serta ya Allah mampu memperjuangkan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan agar kami mampu melaksanakan kebaikan dan kebenaran sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, jaga bangsa dan negeri kami ini dari orang-orang yang ingin merusaknya ya Allah. Ya Allah, satukan hati bangsa anak ini ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati anak negeri ini ya Allah, bahwa mereka tidak salah, bahwa kami tidak salah. Musuh-musuh kami sedang mengintai kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang takut kepada-Mu dan cinta kepada kami sebagai rakyatnya ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak takut kepada-Mu dan juga tidak sayang kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hari ini pelaksanaan salat Idul Adha di negeri ini bahkan di seluruh penjuru dunia belum stabil seperti biasa ya Allah, karena pandemi yang sedang dihadapi oleh dunia, terkhusus bangsa dan negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, jika memang ini adalah bagian daripada wabah yang sengaja dikirim kepada penduduk bumi ini ya Allah. Ya Allah, segera angkat ya Allah wabah ini ya Allah. Segera angkat wabah ini ya Allah, agar kami bisa kembali normal nanti di tahun depan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Saudara-saudara kami, orang tua kami agar mampu dan bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah seperti sedia kala ya Allah. Namun jika memang wabah ini adalah bagian settingan daripada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di dalamnya ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kembalikan keburukan wabah ini kepada orang-orang itu ya Allah. Kembalikan keburukan wabah ini kepada orang-orang itu ya Allah. Kembalikan keburukan wabah ini kepada orang-orang itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, jaga bangsa dan negeri kami, jaga agama kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu membela bangsa dan negeri kami dan juga menjaga kepada daripada agama kami ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan salat pada hari ini, semoga kita dipertemukan pada Idul Adha yang akan datang dalam rezeki dan wabah yang sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.